Raja Tentara Bayaran. Bab 105. Dengan suara gemuruh, pesawat penghubung Sen Lian dan yang lainnya mendarat di bandara tak dikenal di Afrika Selatan. Bahkan sebelum Sen Lian tiba, bandara telah diambil alih oleh personel Hell Demon. Saat ini, semua staf darat dan personel keamanan di bandara telah digantikan oleh personel Hell Demon. Di bawah perlindungan ketat, Sen Lian, Bruce dan rombongannya meninggalkan bandara dan mulai menuju pangkalan utama di Afrika Selatan. Sen Lian membuat keputusan ketika Hell Demon memilih untuk menempatkan markas besarnya di Afrika Selatan. Karena dia membantu raja sebuah negara kecil di Afrika Selatan memadamkan pemberontakan lokal, Sen Lian memenangkan persahabatan raja dengan harga murah. Untuk menjaga persahabatan ini, raja dari negara kecil di Afrika Selatan dengan murah hati memberi Sen Lian sebidang tanah yang luas. Pada saat itu, seiring bertambahnya ukuran, iblis neraka menghadapi masalah kebutuhan pangkalan. Akibatnya, hadiah dari raja kecil baru saja menyelesaikan masalah Sen Lian. Setelah membangun basis utamanya di Afrika Selatan, iblis neraka memulai langkahnya sendiri dalam bersaing memperebutkan hegemoni di dunia tentara bayaran. Sekarang, iblis neraka telah menyebar ke wilayah yang luas kecuali Tiongkok, dan para pesaingnya juga telah berkembang dari musuh-musuh yang kuat di masa lalu. Setelah menunggu-nunggu, kami sudah sampai di keluarga kami saat ini. Setelah kembali ke pangkalan, Sen Lian bertemu dengan beberapa saudara lelaki tua dari masa lalu. Tanpa kecuali, di depan kejahatan darah yang mengancam, hantu neraka dipersiapkan dari atas ke bawah. Bahkan para pemimpin seperti mereka tidak mengendur sama sekali dan tidak lagi mengganggu pekerjaan mereka. Sen Lian membawa Qiu Yue, Bruce dan kelompoknya ke ruang komando tempur di pangkalan. Pada saat ini, ruang komando tempur penuh dengan berbagai personel intelijen dari Hell Demon. Di bawah cakupan jaringan intelijen Hell Demon, semua informasi penting tentang tentara bayaran di dunia dikumpulkan di sini dan diklasifikasikan serta diproses oleh personel yang berdedikasi, dan kemudian diserahkan itu ke Alice untuk dianalisis dan diproses. Seberapa jauh Bloodfin telah pergi sekarang? Setelah memasuki ruang komando, Sen Lian menunggu Alice membaca informasi terbaru, dan kemudian bertanya. Belum ada berita pasti, tapi banyak detail yang menunjukkan bahwa paling lambat dalam 3 hari, Bloodfin seharusnya bisa melancarkan serangan pertama di markas utama. Alice, yang baru saja kembali ke posnya, dengan cepat menelusuri semua informasi, dan setelah sintesis, dia menjawab pertanyaan Sen Lian. Apakah personel intelijen lokal kita belum menerima informasi apapun? Setelah mendengar jawaban Alice, Sen Lian bertanya dengan ragu. Sebagai basis utama dan lingkup pengaruhnya, pengaruh setan neraka di Afrika Selatan bisa dikatakan menyebar luas. Banyak orang yang tidak dapat Anda bayangkan mungkin adalah agen intelijen setan neraka. Dari selebritis lokal dan administrator di Afrika Selatan hingga pemburu pribumi dan warga sipil, Sen Lian masih yakin bisa melakukan ini setelah sekian lama beroperasi di sini tidak ilmiah. Secara teoritis, Bloodfin dapat melancarkan serangan dalam 3 hari. Menurut serangan mereka sebelumnya pada 2 submarkas, Bloodfin pasti akan menemukan cara untuk melenyapkan iblis neraka secepat mungkin base dan kemudian berdiri diam di base utama. Bisa dibayangkan barisan depan Blood Evil seharusnya sudah tiba di Afrika Selatan sekarang, tapi kenapa tidak ada kabar? Masih belum ada kabar yang menurut saya aneh, tapi tanggapan dari personel intelijen kami menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda adanya masalah. Alice secara alami memahami apa yang dimaksud Sen Lian dengan bertanya, dan berkata kepada Sen Lian sambil memegang file intelijen. Dalam hal ini, masalahnya akan menjadi lebih besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Alice, Sen Lian mengerutkan kening. Faktanya, setelah mendengar tanggapan seperti itu, pemikiran pertama pembuat keputusan umum adalah bahwa Blood Demons tidak bersiap untuk melancarkan serangan, tetapi Sen Lian, yang sangat mengenal Blood Demons, tidak akan pernah berpikir demikian. Jika tanggapan Departemen Intelijen seperti ini, itu berarti ada yang salah dengan intelijen. Sambil memikirkannya, Sen Lian meminta Alice untuk mengirimkan semua informasi kepadanya. Pada saat yang sama, dia juga menemukan semua informasi dalam setengah bulan terakhir dan perlahan mulai membacanya. Agen Intelijen 156, sekarang periksa semua informasi tentang keluarganya. Segera, Sen Lian menemukan orang yang mencurigakan dalam informasi intelijen yang tak ada habisnya, dan kemudian meminta Alice untuk menyelidikinya. Setelah mendengar perintah Sen Lian, Alice segera melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Melihat adegan ini, Bruce dan yang lainnya tidak hanya memiliki senyuman di wajah mereka, tetapi Qiu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak membisikkan mengapa mereka tertawa.
Saya sudah lama tidak mendengar suara bos memberi perintah. Sekarang saya merasa seluruh dunia terkendali. Bruce memandang Qiu Yue dan berkata, ekspresinya penuh kedamaian dan ketenangan. Qiu Yue mengangguk. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Shen Lian begitu kuat dan mengapa dia memiliki temperamen yang aneh. Bahkan orang marginal seperti Qiu Yue, yang tidak akrab dengan dunia bawah tanah, pernah mendengar nama iblis neraka. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mengira bahwa Shen Lian adalah Kapten Jack yang legendaris. Dan ketika Shen Lian meninggalkan organisasi begitu lama, Bruce dan yang lainnya dapat memiliki mentalitas seperti itu, yang cukup untuk menggambarkan kemampuan Shen Lian dan kesetiaan bawahannya. Agen Intelijen 156, hasil penyelidikan seluruh anggota jaringan sudah keluar. Ibunya jatuh sakit 2 hari lalu, dan tidak ada yang melihatnya sejak itu. Segera, dengan operasi penuh personel intelijen hantu neraka, Alice menerima umpan balik dan melaporkannya ke Shen Lian. Aku sendiri yang akan pergi ke sana. Setelah mendengarkan tanggapan Alice, senyuman muncul di bibir Shen Lian. Situasi abnormal seperti itu mungkin disebabkan oleh Blood Demon dan yang lainnya. Bos, ayo pergi bersamamu. Mendengar Shen Lian ingin mengambil tindakan, Bruce segera mendekatinya dengan penuh semangat dan berkata dengan penuh semangat. Lebih baik tidak melakukannya. Situasinya tidak menentu sekarang. Kita tidak bisa mengesampingkan bahwa pihak lain memiliki kemampuan tempur khusus. Kamu ikut denganku mungkin hanya sebuah beban. Melihat Bruce, Shen Lian benar-benar mengabaikan suasana hatinya dan mengatakan bahwa di depan misi, Shen Lian tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti, apalagi membawa personel yang tidak berarti. Kamu juga tidak mau mengemudi. Bruce tidak keberatan dengan kata-kata Shen Lian yang sepenuhnya tidak sopan, dan kemudian mengajukan pertanyaan kejam, yang membuat Shen Lian meliriknya tanpa daya, lalu mengangguk. Pangkalan utama berada di daerah hutan belantara yang jarang penduduknya, jadi perlu untuk mengusirnya. Ini adalah Shen Lian. Tidak mungkin bagi siapapun untuk diperlakukan seperti Bruce yang mengemudi. Bab 106. Hai bos, jika ada hal lain yang Anda butuhkan, saya akan menyiapkannya bersama. Melihat Shen Lian mengangguk, Bruce segera menunjukkan ekspresi mencari tawaran di wajahnya, dan bertanya kepada Shen Lian sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu dipersiapkan, cukup rencanakan rute perjalananmu. Shen Lian berpikir sejenak dan berkata bahwa Shen Lian, yang sedang bersiap untuk memiliki kekuatan internal, benar-benar tidak memerlukan alat apapun. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah rute perjalanan ini. Situasi saat ini adalah Blood Demon berada dalam kegelapan dan Hell Demon dalam terang. Shen Lian tidak akan terlalu naif untuk berpikir bahwa markas besar seperti Hell Demon tidak diawasi. Melihat dengan rasa iri bahwa Bruce memenuhi syarat untuk bepergian bersama Shen Lian, Alice, Scarlet dan Sean semua pergi untuk melakukan urusan mereka sendiri, Shen Lian, yang tidak ingin membuang waktu, tidak membuang waktu dan langsung pergi bersama Qiu Yue. Rumah persembunyian pemimpin. Qiu Yue tidak mengucapkan sepatah kata pun dari gedung ke tanah. Setelah insiden yang merangsang pembuluh darah, Qiu Yue sendirian dengan Shen Lian lagi, dan dia secara alami merasakan gelombang pengekangan di hatinya. Sekarang dengan Shen Lian, Qiu Yue tidak bisa tidak mengingat perasaan Shen Lian memegang pergelangan tangannya sebelumnya, dan perasaan panas yang melekat di tubuhnya, dan wajahnya memerah tanpa sadar. Ada apa denganmu? Merasakan perilaku aneh Qiu Yue, Shen Lian bertanya. Tidak terjadi apa-apa. Qiu Yue buru-buru menutupinya. Tidak apa-apa. Pergi ke bawah tanah untuk pertama kalinya mungkin terasa sedikit membuat depresi, tapi kamu akan terbiasa. Shen Lian berkata dengan nada santai. Rupanya, keanehan Qiu Yue membuat Shen Lian salah mengira bahwa itu karena dia datang ke bawah tanah untuk pertama kalinya. Setelah perjalanan, Shen Lian membawa Qiu Yue ke kamarnya terlebih dahulu. Sebagai pemimpin iblis neraka, kamar Shen Lian secara alami merupakan rumah persembunyian dengan standar tertinggi. Beberapa tombol kontrol dan peralatan melarikan diri juga ada di ruangan ini. Ketika Shen Lian membawa Qiu Yue keluar, tujuan awalnya bukan untuk membiarkan dia membantu melawan roh-roh jahat di neraka, tetapi untuk menyingkirkan Liu Qian dan keterikatan mereka sesegera mungkin Qiu Yue dalam bahaya. Jadi begitu dia memasuki ruangan, Shen Lian memberitahu Qiu Yue semua fasilitas utama di ruangan itu. Apa maksudmu memberitahuku hal ini? Melihat Shen Lian bercelote pada dirinya sendiri tentang cara menggunakan berbagai senjata dan peralatan, Qiu Yue dengan cepat menyadari apa maksudnya dan bertanya dengan enggan. Artinya ketika kamu menghadapi bahaya, kamu bisa langsung pergi. Aku tidak menginginkannya, aku ingin tinggal dan bertarung denganmu. Qiu Yue,
yang sudah lama berharap Shen Lian akan mengatakan ini, mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi keras kepala di wajahnya yang membuat Shen Lian merasa lucu. "Yah, aku sangat bersyukur kamu berada dalam suasana hati ini, tetapi kamu benar-benar tidak membutuhkannya." Shen Lian melambaikan tangannya dan berkata, "Meskipun Qiu Yue lebih kuat dari orang biasa, dalam hal pertarungan, dia bahkan mungkin tidak mampu bersaing dengan korps elit iblis neraka. Dengan kekuatannya yang kecil, Shen Lian benar-benar tidak membutuhkan bantuannya." "Kamu." Melihat tatapan menghina Shen Lian, Qiu Yue segera tampak sedih. Setelah tur iblis neraka ini, Qiu Yue sudah memahami kelemahannya sendiri, dan juga mengerti mengapa Shen Lian ada di sana merendahkan dirinya sendiri, tapi dia tidak mau menyerah. Sekarang Qiu Yue ingin mendapatkan persetujuan Shen Lian di dalam hatinya. "Baiklah, aku pergi dulu." Menunjuk ke arah Shen Lian dan tidak bisa berkata-kata, Qiu Yue dengan marah memasuki ruang tunggu kamar Shen Lian dan menutup pintu dengan rapat. Melihatnya seperti ini, Shen Lian menggelengkan kepalanya entah kenapa. Entah kenapa wanita ini marah lagi. Ketika Qiu Yue tiba di kamar, dia menenangkan suasana hatinya terlebih dahulu, lalu mengeluarkan sutra hati Tai dan secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Qiu Yue juga tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu Shen Lian sekarang, tetapi itu tidak masalah. Jika dia tidak dapat membantu Shen Lian sekarang, itu tidak berarti dia tidak akan dapat membantunya dalam hal ini masa depan. Dengan sutra hati Tai dan transformasi Shen Lian setelah melewati meridian, Qiu Yue percaya bahwa dia akan mampu mengubah situasi ini dengan cepat. Setelah menyaksikan Qiu Yue pergi, Shen Lian pergi untuk memeriksa lingkaran barak. Setelah mengetahui bahwa bos telah kembali, moral para veteran sangat meningkat dengan penampilan Shen Lian, dan mereka terus menyambut Shen Lian dengan para rekrutan. Mendengar orang-orang ini memanggilnya bos, Shen Lian mengerutkan kening, lalu memanggil Bruce dan menanyakan apa yang sedang terjadi. "Anda harus tahu bahwa kelompok tentara bayaran tidak berbeda dengan yang lain, dan Anda tidak bisa berteriak sembarangan di sini. Setelah Anda pergi, orang-orang ini seharusnya dipimpin oleh Bruce sekarang. Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda bos dengan santai?" Masalah ini ceritanya panjang. Setelah mendengar pertanyaan Shen Lian, Bruce menjawab dengan ragu. Sejak Shen Lian pergi, saudara-saudari juga mendiskusikan perubahan nama mereka. Meskipun mereka mengatakan ingin mengubah nama mereka, mereka akhirnya berteriak dan memanggil mereka kembali. Misalnya, ketika Bruce datang ke ruang intelijen, selama bawahan memanggilnya, Bos, Alice akan segera bergegas. Ketika dia melihat bahwa orang yang datang bukanlah Shen Lian tetapi Bruce, dia akan pergi dengan sangat kecewa. Setiap kali mereka bertemu, situasi ini membuat Bruce merasa sangat tidak nyaman. Hingga akhirnya ia tidak tahan lagi, ia mengadakan rapat umum untuk memilih dan meloloskan. Dengan cara ini, meskipun bos Hell Demon saat ini adalah Bruce, dan dia dapat memenuhi perintah yang dia keluarkan dengan sangat hati-hati, di hati semua orang dia tetaplah orang kedua dan wakil pemimpin yang lebih tua selalu menjadi bos mereka. Dari mana asal kebiasaan buruk ini? Sungguh. Mendengarkan Bruce mengatakan hal-hal ini, Shen Lian merasakan kesedihan tanpa alasan. Dia terdiam beberapa saat, lalu mengatakan sesuatu tanpa berkata-kata dan berbalik untuk pergi. Memahami pikiran saudara-saudaranya, Shen Lian tidak dapat menahannya lagi. Apa yang harus dipaksakan? Meskipun dikatakan bahwa dia telah meninggalkan hantu jahat di neraka, bagaimana Shen Lian bisa melepaskan saudara-saudara yang telah menjalani hidup dan mati bersama? Pada saat ini, mendengar betapa besar persahabatan yang mereka miliki untuknya, meskipun Shen Lian berhati keras, dia tidak tega memaksa mereka mengubah kata-kata mereka. Setelah serangkaian pemeriksaan, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dengan Bruce yang telah dipersiapkan sejak lama, Shen Lian dan yang lainnya keluar dari pangkalan melalui jalan tersembunyi. Shen Lian dengan hati-hati mengamati dan merasakan sepanjang jalan. Setelah dia 100% yakin bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia santai dan membawa Bruce sampai ke kediaman agen intelijen 156, karena jaraknya dekat. Pergi. Di kota pasar terdekat dengan pangkalan, Shen Lian dan yang lainnya dengan cepat tiba di tujuan. Bersambung.